DPR RI pada 1 September lalu sudah mengesahkan RUU Mahkamah Konstitusi. Ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Samratulangi Law Fair 2020. Kami delegasi Universitas Pancasila berada dalam posisi pro dalam mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkanlah, saya Berliani Siti Syafa selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Muhammad Aldimas selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Yahuda Wuntarjo selaku pembicara ketiga. Mosi perdebatan kami pada kali ini adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kami sebagai tim yang pro terhadap mosi perdebatan kali ini akan memberikan landasan-landasan argumentasi yang akan mendukung atas sepakatnya kami, yakni mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum, di mana pada sejarahnya, eksistensi Mahkamah Konstitusi pertama kali lahir dalam sejarah ketatanegaraan yang melakukan Constitutional Court dengan membatalkan Judiciary Act 1789 yang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Maka berdasarkan prinsip separation of power dan check and balances, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pada akhirnya perwakilan rakyat membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran sakral dalam menjaga marwahnya hukum dasar negara. Dewan Juri yang terhormat, berbicara pada sesuatu, maka pada dirinya niscaya akan mengalami sebuah perubahan, entah itu hal yang paling partikulir hingga hal yang paling universal. Maka berbicara RUU MK adalah sesuatu yang pasti dan harus terjadi perubahan. Saya dan rekan-rekan saya yakin bahwa RUU MK akan membawa Mahkamah Konstitusi kembali kepada marwahnya. Alasan dibentuknya RUU MK dikarenakan adanya perkembangan hukum dan sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan MK. Pun adanya putusan MK pasti karena ada masyarakat yang merasa dirugikan. Maka hadirnya RUU ini adalah untuk menyempurnakan hal yang belum sempurna yang hari ini sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa poin penting dalam RUU MK yang sebenarnya merupakan aturan yang mengatur terkait kualifikasi dari legal structure yang ada dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah mengenai perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang semula 2 tahun 5 bulan menjadi 5 tahun. Yang kedua mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Yang ketiga adalah mengenai perubahan syarat pemberhentian hakim konstitusi. Yang keempat mengenai penambahan ketentuan baru unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima yakni mengenai aturan peralihan hakim Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan poin-poin perubahan tersebut, kami memiliki landasan yang rasional terkait keharusan kita semua menyepakati mosi pada hari ini. Yang pertama, jabatan hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah jabatan politik. Yang kedua, perubahan adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Sebagai pendalil dari argumentasi saya, argumentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kedua kami dan diakhiri oleh pembicara ketiga kami terkait kesepakatan kami, dan sebagai penjelas untuk menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldimas selaku pembicara kedua yang akan melanjutkan argumentasi dari rekan saya sebelumnya terkait mosi perdebatan pada kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, mendengar beberapa pihak yang berasumsi terkait penolakan dalam RUU ini, yaitu asumsi seperti undang-undang ini syarat akan kepentingan politik maupun pembuatannya yang terkesan tertutup, di mana saya harus menjelaskan dan meluruskan cara berpikir yang logis lagi rasional karena asumsi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pembuktian. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi saya yang pertama adalah jabatan hakim konstitusi adalah bukan jabatan politik. Dewan Juri yang terhormat, hakim adalah alat untuk memutus permasalahan, di mana dalam hal ini, hakim merupakan kebenaran tunggal yang memutus terkait persoalan hukum. Melalui irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya kesadaran seorang hakim adalah kesadaran yang transendental dan imanen,
karena hakim adalah representasi untuk mewakili Tuhan di muka bumi, Dewan Juri yang terhormat. Maka di sini saya katakan bahwa hakim MK bukanlah jabatan politik, karena ia menjembatani keadilan Tuhan kepada negara yang termanifestasi dalam diri seorang hakim. Yang sebagaimana didefinisikan dari Aristoteles, negara adalah bentuk kesempurnaan jiwa manusia. Pun kita melihat adanya kebutuhan masyarakat terkait putusan MK yang berkualitas, yang nantinya akan memutus hajat hidup orang banyak, yang eksistensinya telah tercermin dalam rancangan Undang-Undang MK ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang di dalamnya mewajibkan seorang hakim untuk memenuhi nilai-nilai terkait seperti pasal 15 ayat 1 Dewan Juri yang terhormat, seperti misalnya memiliki integritas, sifat-sifat adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi, beserta persyaratan-persyaratan lain yang mengharuskan hakim untuk memenuhi kualifikasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, karena nantinya tiap putusan yang bersifat final dapat mencerminkan keadilan. Jadi memang sebagai pelindung konstitusi dan marwah suatu negara, hakim MK seharusnya menjabat dalam waktu yang lama, karena dia bukan penguasa politik yang memiliki kehendak bebas untuk memutuskan apapun, tetapi ranahnya, kekuasaan ini adalah sebagai the guardian of the constitution. Maka penambahan masa jabatan ketua MK selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat 3 RUU MK ini, yang dengan jelas dan rasional kami sepakati mosi perdebatan pada kali ini, pun sangat tidak tepat apabila Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki masa jabatan 2 tahunan, Dewan Juri, karena seharusnya musyawarah dalam memilih Ketua MK adalah terkait mencari manusia yang berkualitas hikmat, bukan sekedar ajang periodisasi 2 tahunan. Lalu argumentasi saya yang kedua, RUU MK sebagai tindak lanjut putusan MK. Dewan Juri yang terhormat, berbicara tentang RUU MK, semua merupakan hasil dari pengujian atas undang-undang. Tentu kita sepakat, apabila ada pengujian undang-undang, artinya ada hak masyarakat yang dirugikan. Maka RUU MK adalah bentuk partisipasi masyarakat yang paling tinggi, yang kemudian harus termanifestasi dalam undang-undang ini. Maka setiap detik RUU ini tidak berlaku, artinya masih ada orang yang ingin mencederai hak konstitusional Dewan Juri yang terhormat. Pun RUU MK ini memuat materi muatan terkait kualifikasi hakim konstitusi, di mana di dalamnya dituangkan Undang-Undang MK terdahulu yang secara final dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Pun RUU ini termasuk dalam daftar kumulatif terbuka, di mana pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan yang mengatakannya sebagai akibat dari putusan MK. Pun apabila dikatakan sebagai fast-tracking legislation, itu tidak beralasan, karena pembahasan RUU ini telah dibahas sejak tahun 2018 yang pada saat itu tidak selesai, Dewan Juri yang terhormat. Tentu kita semua tidak ingin hak konstitusional kita dirugikan. Maka setiap detik demi detik putusan MK yang terejawantahkan dalam RUU MK ini tidak berlaku, artinya pasti ada hak konstitusional yang tercederai. Sekian dari saya, salam konstitusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan Dewan Juri, nama saya Yehuda Tarjo, dan saya akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Bicara tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini, dan saya akan menjelaskan 2 poin argumentasi di sini, Dewan Juri. Pertama adalah perubahan adalah keniscayaan yang pasti terjadi. Yang kedua adalah hakim sangat bergantung kematangan jiwanya. Masuk ke dalam argumentasi yang pertama, bicara mengenai sesuatu, maka pada dirinya niscaya terjadi mengalami perubahan. Maka RUU MK adalah keniscayaan dari perubahan MK menuju yang lebih sempurna, sebagaimana dibicarakan oleh pembicara kedua, bahwa hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Terlebih RUU ini merupakan manifestasi daripada PUU. Maka perubahan ini sangat baik demi kepentingan bangsa, Dewan Juri. Sebagaimana yang menjadi point of view dari tim kami atas beberapa perubahan UU MK ialah dikarenakan undang-undang tersebut belum sempurna. Sebagaimana kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain. Artinya apa? Artinya ialah sebisa mungkin putusan MK tersebut harus sempurna tanpa celah sedikit pun. Karena putusan ini berlaku bagi semua rakyat Indonesia, bahkan bagi dirinya sendiri, Dewan Juri. Maka dari itu peran hakim dalam Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial untuk menciptakan putusan yang sempurna dan konsisten. Karena hak masyarakat dari yang paling sederhana sampai paling kompleks sangat bergantung pada kesempurnaan dan konsistensi putusan MK.
Kita semua sepakat bahwa setiap orang memiliki sebuah cara atau memiliki pahaman tersendiri mengenai suatu hal tertentu. Begitu juga dalam memahami konstitusi dan ketatanegaraan, bahwa para hakim konstitusi mungkin memiliki pemikiran yang sama, tapi mengenai pertimbangan dari para hakim bisa saja berbeda, Dewan Juri. Seorang hakim konstitusi pasti memiliki perbedaan dengan hakim konstitusi sebelumnya. Maka tidak mungkin sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final, mengikat dan tidak boleh salah, bisa konsisten isinya apabila masa jabatan hakim konstitusi terlalu singkat, Dewan Juri. Kita melihat fakta sosial yang terjadi pada hari ini, bahwa ada beberapa putusan MK yang inkonsistensi. Salah satunya adalah putusan MK nomor 24 garing PUU strip 12 garing 2014 yang menyatakan bahwa pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Hamdan Zulfa. Lalu kemudian norma tersebut diambil kembali oleh para legislator menjadi norma hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 449-nya tentang pemilihan umum, yang jelas ini melangkahi putusan MK, Dewan Juri. Tetapi setelah dilakukan JR dalam putusan MK nomor 24 garing PU strip 17 garing 2019 menyatakan bahwa pasal tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD yang kala itu dipimpin oleh Bapak Anwar Usman. Saya tidak menyatakan bahwa salah satu hakim MK tersebut tidak berkualitas, namun yang saya katakan adalah mereka memiliki kualitas yang tidak mungkin sama, Dewan Juri. Maka atas hal seperti ini yang menjadi urgensi akan terjaminnya kepastian hukum yang sangat esensial dalam pemutus hidup banyak orang, Dewan Juri, maka kita harus menambah masa jabatan seorang ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi menjadi 5 tahun sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 3 dalam rancangan Undang-Undang MK ini, Dewan Juri. Masuk yang kedua, hakim sangat bergantung kematangan jiwanya. Berbicara mengenai jabatan seorang hakim bukanlah sekedar jabatan saja, melainkan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi seorang hakim haruslah selesai pada dirinya sendiri, Dewan Juri. Tidak ada lagi kepentingan pribadi, melainkan yang ada hanyalah kepentingan bangsa untuk menegakkan keadilannya Tuhan di sini. Maka menjadi seorang hakim, terlebih hakim MK, kematangan jiwa seorang hakim harusnya tercermin baik dari tindakan maupun pemikirannya. Nabi Muhammad pun pernah menjadi nabi setelah berusia tertentu, karena memang usia dapat menjadi tolak ukur kematangan seseorang, Dewan Juri. Maka penerapan batas usia minimal 55 tahun yang tercantum dalam RUU MK ini bukan dengan alasan membatasi setiap orang, tetapi karena menjadi seorang hakim, terlebih yang memutus sengketa dari pengujian UU hingga memutus sengketa pemilu, maka jangan sampai terjadi putusan yang sifatnya kepentingan sesaat dan hasrat seorang hakim. Namun putusan tersebut harusnya mencerminkan keadilan Tuhan. Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, maka kita juga harus bicara tentang konstitusi dan ketatanegaraan, karena kita mengetahui bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menyangkut hidup banyak orang, Dewan Juri. Kita juga harus melihat bahwa ada banyak negara yang masa jabatan hakim pada negaranya tidak sebentar seperti di Indonesia. Sebagai perbandingan, Austria sebagai negara yang pertama kali memiliki Mahkamah Konstitusi, memiliki jabatan hakim konstitusi di negara tersebut adalah saat dia diangkat sampai dengan usia pensiun, yaitu 70 tahun, Dewan Juri. Keadilan bukanlah sesuatu yang dirasakan atau bahkan sesuatu yang diindrai, melainkan keadilan adalah sesuatu yang metafisis. Maka jangan sampai kita menolak RUU MK hanya asumsi, bahkan keadilan yang semu. Maka dari itu harusnya kita mensepakati RUU MK ini yang telah disahkan. Sekian dan terima kasih.